Selamat datang di video presentasi aplikasi turunan untuk menentukan kecepatan dan percepatan. Nah, misalkan S ini merupakan posisi benda. Lalu T itu merupakan waktu. Nah, misalkan kita memiliki grafik seperti berikut. Ya, di mana ini adalah kurva atau koordinat kartesian atau bidang kartesian, di mana ini adalah S menentukan posisi benda, lalu di sini adalah T, yaitu waktu dalam detik, misalnya ini adalah meter. Lalu jika kita memiliki suatu hubungan antara posisi benda dengan waktu adalah sebagai berikut. Nah, maka ini adalah fungsi S terhadap T. Nah, sekarang kecepatan rata-rata, misalkan kita perlu mengetahui kecepatan rata-rata antara T1, misalkan di sini, sampai dengan T2. Nah, maka kecepatan rata-rata kita ketahui itu adalah delta S, yaitu perubahan jarak, dibagikan dengan perubahan waktu, ya, delta S dibagikan dengan delta T. Nah, dimana jika kalian perhatikan, ini adalah gradien dari garis potong yang melewati titik T1 dengan T2. Ya, dimana jika kalian perhatikan, delta S ini adalah koordinat Y. Ya, ini merupakan perubahan koordinat Y. Lalu, delta T itu adalah perubahan koordinat S dari garis potong tersebut. Dimana tentu saja, jika delta Y dibagikan dengan delta S, ini merupakan definisi dari gradien dari suatu garis linear. Ya, di mana garis linear tersebut akan melewati titik T1 dengan T2. Nah, sekarang jika pertanyaannya adalah kecepatan sesaat, yaitu kecepatan pada saat T3 misalkan. Nah, kita hanya perlu kecepatan pada titik di sini. Nah, maka di sini kita akan gunakan teorema limit atau turunan. Ya, kita akan gunakan teorema limit ataupun turunan, di mana kita perlu mencari garis gradien dari garis singgung pada titik T3. Di mana cara untuk mencari gradiennya tentu saja itu adalah turunan dari fungsi S. Ya, nah, maka saya bisa sebutkan bahwa V pada T3 atau pada T, misalkan Vt itu akan sama dengan turunan dari fungsi S atau jarak terhadap waktu, di mana kita bisa sebutkan atau tuliskan dalam notasi Leibniz sebagai berikut, yaitu ds per dt. Nah, ini adalah cara untuk mencari kecepatan pada waktu tertentu yang disebut sebagai kecepatan sesaat. Yang biasanya kita cari itu adalah kecepatan rata-rata, di mana itu adalah delta S dibagikan dengan delta S dibagikan dengan delta T. Jika kita ingin mencari kecepatan sesaat pada T1 saja, maka tentu saja kita akan mencari gradien dari garis singgung terhadap T1. Di mana kita telah mempelajari bahwa cara untuk mencari gradien itu adalah dengan menurunkan fungsi S terhadap T, di mana kita akan masukkan T1 ke dalamnya. Ya. Maka kecepatan sesatnya adalah turunan dari S pada T1, di mana itu adalah kecepatan sesat pada T1. Nah, semua kalian mengerti cara menentukan kecepatan dengan fungsi S terhadap T, ya, fungsi jarak terhadap T. Nah, sekarang untuk percepatan. Nah, jika kita memiliki grafik seperti berikut, di mana percepatan ini adalah V dengan T, ya, yaitu kecepatan suatu benda terhadap waktu, misalkan seperti berikut. Nah, maka cara untuk mencari kecepatan sesaat pada T tertentu, misalkan T di sini, T1, maka caranya adalah kita akan turunkan fungsi V terhadap T, ya. Jika kita turunkan, tentu saja kita akan mendapatkan gradien dari garis singgung yang melewati titik T1, di mana ini adalah gradiennya adalah turunan dari fungsi V terhadap T. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa percepatan pada waktu tertentu itu adalah turunan
dari fungsi V terhadap waktu, di mana itu sama dengan, untuk notasi Leibniz adalah sebagai berikut, dV per dt. Dan kita ketahui bahwa untuk dV atau untuk kecepatan itu kan sama dengan turunan dari jarak terhadap waktu. Maka kita bisa tuliskan ini adalah d kuadrat S per dt kuadrat. Ini adalah sama saja. Maka percepatan itu adalah turunan kedua dari jarak. Ya, semoga kalian mengerti. Karena kecepatan itu adalah delta S dibagikan dengan delta T, di mana delta S itu akan merupakan koordinat Y dan delta T itu adalah koordinat S, di mana itu merupakan gradien. Nah, maka untuk mencari gradien adalah kita akan gunakan cara turunan. Nah, semoga kalian mengerti. Agar kalian lebih mengerti, mari kita langsung ke contoh soal. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa posisi sebuah benda yang bergerak ditentukan dengan persamaan seperti berikut, yaitu ST itu sama dengan 1/3 T pangkat 3 dikurangkan dengan T kuadrat dikurangkan dengan 3T ditambahkan dengan 10. Nah, sekarang S itu dalam meter, T dalam detik. Tentukan kecepatan benda saat T sama dengan 10 detik. Jadi, kita perlu mencari kecepatan benda pada saat T itu sama dengan 10 detik. Nah, maka caranya adalah kita perlu turunkan, ini adalah V, kecepatan benda pada 10 detik ya. Maka cara untuk menentukan kecepatan benda pada 10 detik, pada detik ke-10, itu adalah kita dengan cara menurunkan fungsi S terhadap T. Ya, karena kecepatan itu akan sama dengan turunan fungsi S terhadap T, di mana kita akan masukkan nilai 10 di dalamnya. Nah, maka mari kita turunkan, di mana ini akan sama dengan 1/3 T pangkat 3 jika kita turunkan adalah T pangkat 2. Negatif T kuadrat jika kita turunkan adalah negatif 2T. Negatif 3T jika kita turunkan adalah negatif 3. Nah, ini adalah turunan dari fungsi S terhadap T, di mana ini akan sama dengan kecepatan benda sesaat ya, kecepatan sesaat benda. Lalu kita perlu mencari pada saat T sama dengan 10, maka kita hanya perlu masukkan S turunan 10 itu akan sama dengan T kuadrat, yaitu 10 dikuadratkan dikurangkan dengan 2 dikalikan dengan 10 dikurangkan dengan 3, di mana ini adalah 100 dikurangkan dengan 20 dikurangkan dengan 3 itu adalah 77. Nah, maka kecepatannya adalah 77 meter per detik. Ya, ini adalah kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 10 detik. Nah, sekarang mari kita ke pertanyaan yang B, di mana kita perlu mencari percepatan benda saat T sama dengan 4 detik. Nah, untuk mencari percepatan itu akan sama dengan turunan dari fungsi V. Di mana turunan dari fungsi V itu adalah, mari kita turunkan fungsi V. Di mana ini adalah sama juga dengan turunan kedua dari fungsi S terhadap T. Di mana itu akan sama dengan T kuadrat jika kita turunkan akan menjadi 2T. Negatif 2T jika kita turunkan adalah negatif 2. Negatif 3 jika kita turunkan adalah 0. Lalu yang perlu kita cari adalah A pada saat detik keempat. Di mana itu akan sama dengan 2 dikalikan dengan 4 dikurangkan dengan 2, di mana itu akan sama dengan 8 dikurangkan dengan 2 adalah 6. Maka ini adalah 6 meter per detik kuadrat. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.